Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pranamadan, kelas 1F PJKR, NPM 205200604. Saya akan menjelaskan bagian bab 2 tentang diskursus makna perkembangan olahraga. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu periode ke periode waktu lainnya. Bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan saat itu dalam perjalanan sejarah perkembangan olahraga di sekolah kita mengenal beberapa periode. Masa perkembangannya yaitu 1. Masa gerak badan. Masa gerak badan pada tahun 1945 sampai berkembang dengan 1950. Yang kedua, masa pendidikan jasmani pada tahun 1950 sampai 1961. Yang ketiga, masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Yang keempat, masa olahraga pendidikan pada tahun 1966 sampai 1977. Dan yang kelima, masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani dan olahraga berkembang pada tahun 1978 sampai sekarang. Contoh, periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan istilah yang berkembang saat itu. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolah antara lain adalah istilah gerak badan, pendidikan jasmani, olahraga, olahraga pendidikan, pendidikan olahraga, dan pendidikan jasmani dan olahraga. Berkembangnya istilah-istilah tersebut dalam suatu periode waktu tertentu sekaligus menandai perubahan dalam aplikasinya di sekolah. Apa dan bagaimana penggunaan makna istilah tersebut dalam setting persekolahan, yaitu 1. Masa gerak badan yang tadi saya sampaikan pada tahun 1945 sampai 1950. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam dan khusus untuk sekolah menengah tinggi atau disingkat sekarang menjadi SMA. Ditambah dengan latihan militer. Beberapa masalah yang dapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain. 1. Gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. 2. Perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. 3. Bahan pengajaran diambil dari permainan atau kesenian nasional. Yang keempat, perlunya musik. Yang kelima, perlunya kepanduan. Yang keenam, perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. Dan yang ketujuh, perlunya pemerintah membiayai kegiatan perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah. 2. Masa pendidikan jasmani yang tadi saya sampaikan lagi pada tahun 1950 sampai 1961. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954, memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 4 pasal 9 tentang pendidikan jasmani, tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselarasan, perkembangan intelektualisme, dan perkuatan badan. Keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani
merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dari kuat lahir batin. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam arti preventif dan juga kuaratif. Dan beberapa peristiwa keolahragaan yang terjadi pada masa pendidikan yaitu 1. Implementasi kegiatan olahraga di sekolah telah dilaksanakan secara teratur. 2. Banyaknya dilaksanakan perlombaan dan pertandingan antar sekolah, antara lokal maupun antar kota. 3. Secara struktural dibentuk inspeksi pendidikan jasmani, baik di tingkat daerah tingkat 1 ataupun daerah tingkat 2. Yang keempat, pada tanggal 17 Agustus 1999, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan memberikan instruksi untuk melaksanakan Sabta Usaha Tama, di mana salah satu urusannya adalah penggiat kesenian dan olahraga. 5. Adapun untuk pengembangan sekolah-sekolah di mana para calon guru olahraga pendidik. Yang ketiga, masa olahraga yang telah saya sampaikan tadi pada tahun 1961 sampai 1966. Dipercayanya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games. Yang keenam, menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Dalam kaitan itu dan disertai dengan keyakinan penuh bahwa olahraga dapat menjadi sarana ampuh untuk menggembleng bangsa menjadi manusia Indonesia yang baru, maka dibentuklah Departemen Olahraga melalui keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 yang menyatakan bahwa olahraga meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada setiap manusia. Beberapa tugas pokok dari Departemen Olahraga ini adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, membimbing, dan di mana perlu menyelenggarakan semua kegiatan atau usaha olahraga termasuk pendidikan jasmani di sekolah rendah sampai universitas, dan menyelenggarakan pendidikan tenaga ahli olahraga seperti guru olahraga, pelatih olahraga, dan tenaga ahli olahraga lainnya yang diperlukan oleh Departemen Olahraga. Mempertimbangkan potensi pelajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan ladang kerja yang cepat memberikan hasil, maka dikeluarkanlah surat keterangan keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan program olahraga pelajar. Program tersebut terdiri dari program olahraga wajib dan program olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang memberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. Adanya kegiatan olahraga karya ini sangat membantu dalam penyusunan regu untuk pertandingan antar sekolah. Dalam perkembangan berikutnya, dibentuk Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau disingkat menjadi POPSI yang berjalan terus hingga kini. Dan organisasi ini telah menyelenggarakan kejuaraan Indonesia dalam berbagai cabang olahraga. Hal penting lainnya yang terjadi pada masa ini adalah perubahan penting
dalam pendidikan guru olahraga di bawah pengelolaan Departemen Olahraga, yakni SGPD diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas, dan lamanya belajar hanya 3 tahun. Setelah SLTP, SMA diharapkan mampu menyiapkan pembina olahraga yang diperlukan oleh masyarakat dan sekolah, menyiapkan calon mahasiswa sekolah tinggi olahraga atau STO, dan menyiapkan olahragawan berprestasi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, SMAO diperlengkapi dengan asrama dan diberi peralatan yang memadai atau sama dengan SGPD. Perjuangan itu tidak mungkin dipertahankan karena munculnya SMAO dalam jumlah yang banyak, sekitar 50 sekolah, di kalangan pendidikan tinggi olahraga. Pada bulan Agustus tahun 1961 telah dilakukan pengintegrasian kursus B1 dan B2, 8 buah, ke dalam Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Belum lama pengintegrasian itu dilaksanakan dan dalam kondisi sedang berbenah diri tiba-tiba disusul oleh kebijaksanaan baru, yakni baik Fakultas Pendidikan Jasmani UGM maupun jurusan Pendidikan Jasmani FKIP diubah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga atau STO. Pada tahun 1963 jumlahnya 11 buah yang terbesar di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Manado. Jurusan yang berkembang di STO adalah jurusan pembina, pelatih, penggerak, massa, dan kesehatan olahraga. Yang keempat, masa olahraga pendidikan. Yang tadi saya sampaikan pada tahun 1966 sampai 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa direktorat yang ada di bawah naungannya adalah Direktur Olahraga Pendidikan, Direktur Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penatraan berada di bawahnya. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan olahraga yang diturunkan ke eselon yang lebih rendah. Dalam Direktorat Jenderal Pendidikan luar sekolah dan olahraga hanya ada satu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejak tahun 1963 sampai 1978, kedudukan pengelolaan olahraga merosot dari sebuah departemen menjadi direktorat. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan, demikian juga dengan olahraga karya. Adapun Popsi yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju dan pada tahun 1970 berhasil menggelar kejuaraan nasional Popsi. Dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola, pertandingan sepak bola kemudian hanya sampai tingkat provinsi saja karena kesulitan biaya. Selanjutnya, Popsi berstatus pula sebagai anggota KONI, sehingga memungkinkan kerjasama yang erat dengan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Sedikit demi sedikit prestasi meningkat. Demikian pula jumlah prestasinya. Tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional Popsi untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. Untuk luar sekolah dan olahraga hanya menyediakan piala saja. Sedangkan pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh kantor, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah. Jelas bahwa kepala
Kantor wilayah sangat menentukan tingkat luas kegiatan POPSI di suatu provinsi, serta pelaksanaan olahraga wajib sesuai dengan kurikulum pada tahun 1975. Dalam pendidikan pembina olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda nomor 31 nomor 5 pada tahun 1974. Tertanggal 3 Mei 1974 mengubah SMAOA menjadi Sekolah Guru Olahraga atau disingkat SGO, dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di sekolah, dan juga untuk menjadi pembina olahraga di masyarakat. Di SMAOA ditambahkan 1 tahun untuk mengintensifkan ilmu keguruan. Keadaan ini belum berlangsung lama, sudah tersusul pula perkembangan baru. Pada saat itu sebenarnya keadaan sudah tidak cocok, sebab bila mana dimaksudkan untuk menjadi SMAOA setaraf dengan SGPD, maka sudah ketinggalan zaman untuk menjadi guru SLTP. Orang harus memiliki ijazah sarjana muda. Untuk menjadi guru SD itu 1 tahun lebih panjang, sebab lamanya sekolah pendidikan guru hanya 3 tahun setelah SLTP. Sesuai dengan struktur baru Departemen P dan K pada tahun 1975, maka pengelolaan SMAOA atau SGK dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah dan bernaung di bawah Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Teknis, tepatnya di Sub Keolahragaan. Namun, bagi Sekolah Guru Olahraga atau SGO memiliki tugas untuk mempersiapkan siswanya menjadi guru olahraga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengajar olahraga kesehatan di SD, karena lulusan SGO harus mengajarkan kesehatan. Maka kurikulum mengalami perubahan lagi. Program pendidikan SGO meliputi pendidikan umum dan keguruan, olahraga dan kesehatan, serta penunjang yang berintikan bahasa, matematika, IPA, IPS, dan kesenian. Dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dalam struktur baru Departemen P dan K yang digusur, tidak hanya SMAOA tetapi juga STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat Pendidikan dan Penataran. Proses pemindahan STO ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memakan waktu lebih lama karena pemasalahannya lebih rumit. Baru pada bulan Mei pada tahun 1976, STO diintegrasikan ke dalam IKIP dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan. Ini berlaku bagi kota-kota yang ada IKIP-nya. STO Banjarmasin dan Solo diintegrasikan ke universitas setempat. Dan yang kelima, masa pendidikan olahraga dan Penjaskes yang saya tadi sampaikan sebelumnya pada tahun 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap dikenakan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar pada 1993 dan kurikulum menengah umum pada tahun 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan sebagai mana adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah, akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah.